Menjelang azan maghrib kali ini, tausiah kultum dari Ustadz Aibda Julianto Pane, Kanit Polmas Polres Gayo Lues, Polda Aceh, mengangkat tema Idul Fitri dan makna makanan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala Dia ciptakan berbagai macam jenis makanan untuk kita hamba-hambanya. Dia sediakan dari berbagai macam jenis tanaman, tanda kasih sayangnya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah Subhanahu wa taala Dia menghilangkan rasa lapar di dalam diri kita, memberikan kepuasan dalam diri kita untuk menghilangkan rasa lapar. Alladzi at'amahum, yang memberikan makanan, min ju', dari rasa lapar, wa amanahum min khawf, dan juga Dia menjadikan diri kita merasa aman, merasa tentram jiwa kita. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penghulu alam. Dia adalah tauladan sempurna. Semoga kita diberi Allah kekuatan menjalankan sunnahnya, dan juga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun kita berada, kita hari ini sudah masuk di akhir daripada bulan Ramadan. Jika kita lihat jamaah sekalian, kesibukan kaum-kaum ibu di rumah hari ini adalah menyiapkan makanan-makanan menyambut hari Lebaran. Memang di budaya Muslim Indonesia ini cukup luar biasa. Dari awal Ramadan kita sudah disuguhkan dengan makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang untuk menjadi berbuka puasa. Terutamanya nanti di akhir Ramadan, yaitu di hari Lebaran. Kita disediakan makanan jenis lepat lah, lontong lah. Kalau di Gayo ini ada di Aceh, ada timpan, ada kombang layang, ada lepat, dan berbagai macam jenis lainnya. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang-orang terdahulu, di setiap makanan yang dia buat, di setiap makanan yang dia olah, di dalamnya ada makna. Tersirat makna di dalamnya. Seperti ketupat, dia memiliki makna mengaku salah, ngaku lepat, ngaku salah. Jadi seolah-olah pribadi seorang muslim itu ketika sudah masuk ke dalam hari Idul Fitri, dia sama-sama saling mengaku saling mengaku kesalahan, saling meminta maaf. Hadirin jamaah sekalian, kemudian dihidangkan lontong, seolah-olah lontong itu kan kosong. Seolah-olah ketika kita sudah saling memaafkan, maka kita ini sudah tenang, kehidupan kita sudah tidak ada beban lagi, beban iri, beban dengki, beban fitnah, beban ngupat, semua hilang. Karena tangan kita semudah untuk saling memaafkan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu makanan juga yang syarat akan makna adalah timpan. Timpan itu adalah makanan yang dibungkus dengan daun pisang muda. Menjadi isyarat jamaah sekalian, seolah-olah Ramadan yang kita lalui ini sudah menjadi benteng bagi kita. Seperti timpan tersebut dibungkus oleh daun pisang muda tersebut. Begitulah seorang pribadi muslim, ketika dia sudah bisa melalui bulan Ramadan, maka dirinya sudah ada bungkusan iman, bungkusan takwa untuk melalui 11 bulan yang akan datang. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita tilik daripada makna-makna, kita lihat dari makna-makna makanan tersebut, maka betapa cerdasnya orang terdahulu. Seperti ada lagi pembuatan kue lepat yang diaduk, yang oleh tangan oleh orang tua, akan menjadi kiriman ketika anaknya berjauhan, menjadi tanda mata. Dalam patah Gayo ni, ikan ngengon lepat si itos oleh ine kene rasai ngeluah denam, karena ini sebagai uak tanda mata. Jadi seolah-olah ketika dia sudah melihat lepat yang dibuatkan ibunya,
adalah dia sudah seperti melihat ibunya sendiri. Sudah hilang rindu dari matanya. Hadirin jemaah sekalian rahmatullahi Allah. Dan lepas tersebut bayangkan, seperti kita puasa sudah diolah dari makanan dicampur dengan manisan, tepung dicampur manisan, dibuat inti, itu luar biasa jemaah, syarat akan makna. Kemudian kombang layang itu jemaah sekalian, dia seperti berbunga. Orang yang keluar daripada Ramadan adalah dia seperti kombang layang itu. Dia berbinar, dia terang, menyinari. Dan lihat kombang layang itu bagaimana prosesnya. Ketika masih lembek, masih baru diaduk, dikasih air tepungnya, belum bisa dibuat apa-apa. Tapi begitu dimasuk gorengan, baru bisa dinikmati. Begitulah orang yang berpuasa Ramadan, dia sudah olah dirinya di dalam bulan Ramadan, yang dengan lapar, yang dengan haus, lahir sudah jiwa imannya, lahir sudah rasa persaudaraannya, meningkat ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang bersinar di tengah khalayak ramai. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di samping makanan yang syarat akan makna, kita seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ingatlah jemaah sekalian, makanan terbaik bagi seorang muslim adalah makanan yang halal. Walaupun warnanya tidak terlihat bagus, tapi halal. Itu jauh lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Makanan bukan sekadar perkara sederhana. Ingatlah, makanan itu adalah sesuatu yang dapat menguatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas setiap hidangan yang dihidangkan kepada kita. Dan pada saat kita nanti berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, dihidangkan berbagai jenis makanan, maka lihatlah dari makanan itu, di dalamnya syarat akan makna. Dan lihatlah makanan itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.